حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib, untuk mengurangi atau istilahnya apa ya, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, ana mencoba melengkapi beberapa takhrij yang buku ini tidak membicarakannya, yaitu disayangkan. Kita coba sedikit demi sedikit. Untuk yang muka surat 27 dari Kitabul Adab itu, yang mustawas salis, terkait dengan hadis Abi Hurairah dan hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyushraba min fissiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari minum langsung dari mulut jak atau mulut teko. Hadis nomor ke-27 itu ya, muka surat 27. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang muka surat 28. An Anas wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara anisyurbi qa'imah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari minum sambil berdiri. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kita coba sedikit demi sedikit sambil jalan insyaallah. Sekarang kita masuk ke muka surat 30. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsu tasi' adabul bait. Pelajaran yang ke-9, adab-adab di rumah. Qala Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kemudian apabila kalian memasuki rumah-rumah, maka ucapkanlah salam terhadap diri-diri kalian. Dijelaskan, kita baca penjelasan sedikit di sini, fal yusallim ba'dukum ala ba'd, yaitu hendaknya sebahagian dari kalian menyalami sebahagian yang lain. Dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, idza dakhaltum, maksudnya idza aradtum ad-dukhul atau idza aradtum dukhula buyut. Jika kalian ingin memasuki rumah, bukan setelah masuk ke dalam rumah baru salam, tetapi jika ingin masuk ke dalam rumah. Tayyib. Dan di antara hikmahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kelanjutannya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, yaitu sebagai penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi dan bagus. Jadi ini menyebabkan kita mendapatkan penghormatan, mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Thayyib, ala anfusikum, sebagaimana yang ditafsirkan di sini, yaitu kepada orang-orang yang ada di rumah situ. Karena pada hakikatnya mereka semua adalah saudara kita, bagaikan diri kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Perumpamaan kaum mukminin di dalam sikap saling cinta, saling menyayangi dan saling menolong di antara mereka adalah bagaikan satu badan. Makanya kalau kita menyalami saudara kita, seakan-akan kita menyalami diri kita sendiri. Hadis muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian disebutkan di sini nastafidu minal ayah. Kita ambil faedah dari ayat tersebut. Yang pertama, idza dakhalatal bait, jika Anda memasuki rumah. Telah kita lewati pembahasannya, yaitu apa? Jika hendak masuk ke dalam rumah. Fasallim inda dukhul, maka salamlah tatkala masuk.
Fa inna salama fihi khairun azim. Karena yang namanya salam, keselamatan atau doa keselamatan, di dalamnya ada kebaikan yang besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, kalau seseorang mengatakan Assalamualaikum, maka kalimat ini mengandungi dua pola. Pola pertama adalah ikhbar, pengkhabaran bahwasanya Allah yang Maha memberi keselamatan itu senantiasa menyertai kalian. Kalau Allah yang menyertai kita dengan penyertaan khusus, siapa yang mampu mencelakakan dan menyakiti kita? Yang kedua adalah insya, yaitu doa. Yaitu orang ini berdoa kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita. Jadi walaupun lafadznya ini khobar Assalamualaikum, tetapi dia khobar sekaligus insya, kata Ibnul Qayyim. Makanya ada keberkahan yang besar karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan assalam sendiri, sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab tadi juga, Bada'iul Fawaid, makna assalam adalah an-najah wal bara'ah wal khulus minan naqsi wal aib. Keselamatan, kebebasan, dan kebersihan. Hampir sama sih ya. An-najah itu keselamatan. Bara'ah yaitu kebersihan. Al-khulus yaitu kebebasan. Minan naqsi wal aib, dari kekurangan dan aib itu apa ya? Mungkin hampir sama lah ya, kekurangan ya. Kekurangan. Disebutkan oleh Ibnu Mandur, as-salamah juga apa? An-najah minal afat, yaitu keselamatan dari penyakit-penyakit. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik sampai di mana. Yusallimul muslim idza dakhala baitah. Hendaknya seorang muslim mengucapkan salam jika dia memasuki rumahnya. Jadi bukan hanya rumah orang lain, tapi juga rumah kita sendiri. Sebagai keberkahan untuk keluarga kita juga. Sawa'un kana syakhsu ad-dakhilu kabiron au saghiron. Sama saja orang yang ada di dalam rumah itu orang tua ataukah anak kecil. Ya, semuanya berhak untuk kita salami tatkala kita masuk ke dalam rumah, demi kebaikan mereka dan kebaikan kita sendiri juga. Dan di antara hikmahnya, kata sebagian ulama, yaitu lil istiqnas, yaitu untuk menimbulkan kemesraan dan keakraban, ya. Orang, syakhs itu orang. Boleh laki-laki, boleh perempuan, as-syakhs. Taib. Iya, kalau tahu-tahu ada orang dalam rumah, maksudnya kita di dalam rumah, kita tahu-tahu lihat ada orang, bila dia masuk, bila dia salam, kita malah jadi khawatir sendiri. Ini pencuri kah? Bukan pencuri. Ini manusia kah? Bukan manusia. Malah menimbulkan ketakutan. Makanya hendaknya orang yang hendak masuk rumah itu salam, agar yang di dalam rumah mengetahui, oh ada orang hendak masuk, ada orang minta izin masuk misalkan, dan seterusnya, tidak mengejut. Baik. At-taqwim. Yang pertama, pertanyaannya, kaifa taqulu idza salamta ala man fil bait? Bagaimana Anda mengucapkan bagaimana Anda mengatakan jika Anda mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah? Ya. Ya, assalamualaikum dan seterusnya. Baik, ini ma'ruf. Yang kedua, hal tusallimu ala man fi baitika indama tadkhuluh. Apakah Anda mengucapkan salam pada orang yang ada di dalam rumah Anda tatkala Anda memasukinya? Siapa yang menjawab? Ya. Iya, na'am. Bagaimana kalau rumahnya itu agak besar dan dibagi dua? Satu keluarga ini, satu keluarga itu. Tapi masih dalam satu rumah, tapi ya dibagi dua. Apakah ketika kita masuk ke area sebelah juga salam lagi? Iya, akhirnya adalah salam lagi karena ini sudah keluarga yang lain. Istilahnya terpisah. Baik. Adapun kalau masing-masing bilik apakah salam, maka terjadi perselisihan di kalangan ulama. Tetapi minimalnya adalah apa? Isti'dzan, minta izin dulu. Kalau bukan bilik kita sendiri, mungkin apa bilik kakak atau adik atau bilik
ibu, bilik nenek. Nah, jangan asal masuk saja. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya 31. Qala hafizahullahu taala ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Wa min adabil bait, termasuk dari adab-adab di rumah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yang bagus apa sih ya? Radhiyallahu anhuma, ayahnya juga layak didoakan. Ayahnya pahlawan perang Uhud, meninggal dunia dalam perang Uhud. Baik. Abdullah ibnu Haram, Jabir bin Abdullah bin Haram. Baik. Al-Ansari As-Sulami. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau yaitu Jabir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala rajulu baitah," jika seorang lelaki memasuki rumahnya, ini kharaja makhrajal ghalib, yaitu hadis ini keluar dengan pola keumuman. Biasanya yang tidak bicara memang apa? Laki-laki, tapi semuanya juga disyariatkan seperti itu. Wanita juga mengucapkan salam. Kalau mengucapkan bismillah kalau mau masuk rumah, demikian pula masalah salam. Fadzakarallaha 'inda dukhulih. Kemudian dia menyebut nama Allah tatkala memasuki rumah. Wa 'inda ta'amih, dan tatkala makan. Qala syaitan, nah ini jawabu syarat, jawab dari idza. Maka setan berkata, la mabita lakum, kalian tidak memiliki tempat bermalam. Dijelaskan oleh para pensyarah sebagaimana dalam riwayat yang lain, setan yang satu berkata kepada setan yang lain. Jadi memang setan bukan hanya satu. Masing-masing rumah boleh jadi diintai oleh lebih dari satu setan. Apalagi kalimatnya lakum ya, bukan laka. Seakan-akan memang banyak itu yang siap masuk ke dalam masing-masing rumah. Wala asya, dan kalian tidak mendapatkan makan malam. Dari sini tahulah kita yang menyebabkan setan terhalang dari mengacau kehidupan kita adalah kekuatan zikir. Kalau kita lalai ya, hasilnya naudzubillah. Wa idza dakhala falam yadhkurillah, namun jika dia masuk ke dalam rumah kemudian dia tidak mengingat Allah, yaitu tidak menyebut nama Allah inda dukhulih, tatkala memasuki rumah tadi, qala syaitan, setan berkata yaitu kepada setan yang lain, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, jika dia tidak menyebut nama Allah tatkala makan, qal adraktumul mabita wal asya, setan berkata kepada setan yang lain, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan sebahagian dari perkara gaib. Kita tidak melihat aktiviti syaitan itu, tetapi Nabi mengingatkan kalau kita mau masuk, kalau kita masuki rumah, boleh jadi syaitan juga akan ikut masuk. Maka kuncinya cara menghalanginya adalah dengan berzikir kepada Allah, bukan menjadikan pintunya itu dari entah dari apa ya, dari wajah, dari apa, bukan itu masalahnya, tapi zikir kepada Allah. Baik. Kalau rumah-rumah orang kafir sudah biasa dimasuki, setan keluar masuk sesuka hatinya, tidak perlu bangun rumah, tidak perlu menyewa rumah, tapi boleh tinggal di rumah secara free, gratis, dengan segala fasiliti lagi, naudzubillah. Kemudian apabila dia menyebut nama Allah tatkala memasuki rumah itu, wa ingda ta'amih, dan tatkala makan. Jadi disebutkan dua, mengucapkan bismillah tatkala masuk rumah dan mengucapkan bismillah tatkala makan. Maka setan mengatakan kepada setan yang lain, la mabita lakum, kalian tidak memiliki tempat bermalam, wala asya, dan tidak memiliki makan malam. Iyalah, kita susah payah cari makan, setan yang makan free ini melampau, habis itu untuk menyakiti kita, tidak layak sama sekali itu. Tayyib. Maka harus dilawan dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh para pensyarah, hadis ini menunjukkan bahwasanya setan itu senantiasa mengintai kita. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Inna syaitana la yahduru ala ahadikum fi kulli syu'uni.
Sesungguhnya setan itu menghadiri salah seorang dari kalian di seluruh urusannya. Selalu ingin ikut campur, ingin mengambil kesempatan sambil menyakiti dan merugikan kita. Taib. Apalagi kalau sampai kita tidak sholat malam, boleh jadi dia akan kencing di telinga kita. Naudzubillah. Taib. Kalau kita tidak berzikir waktu tidur, dia akan bermalam di lubang hidung kita. Tak ada tempat lain kah? Tapi ya itulah dia untuk menghinakan kita. Naudzubillah. Taib. Dan dari hadis ini juga kata para pensyarah dari kalangan ahlu sunnah bahwasanya syaitan itu betul-betul makhluk yang memiliki zat. Tidak seperti keyakinan para ahli kalam dan ahli filsafat bahwasanya syaitan adalah kuwah syirirah, sekedar kekuatan jahat, yaitu maknawi saja, yaitu keinginan jahat di dalam jiwa manusia, dikatakan syaitan. Yang betul, syaitan betul-betul suatu makhluk tercipta dari api. Dia ada di dimensi yang lain atau yang semacam itu. Betul-betul dia adalah makhluk yang ada, bukan sekedar gambaran dari kekuatan keburukan. Sebagaimana malaikat, makhluk yang betul-betul ada, tercipta dari cahaya, memiliki zat dan seterusnya. Tidak seperti yang dikatakan ahli kalam, malaikat sekedar apa? Yaitu keinginan baik manusia. Bukan seperti itu. Makanya ternyata setan ingin untuk bernaung, setan juga ingin untuk makan malam. Ternyata dia juga makan seperti makanan kita. Allah Ta'ala telah mengatakan kepada iblis, wasyarikhu fil amwali wal aulad, dan berkongsilah dengan mereka di dalam harta benda dan anak-anak. Yaitu kalau kita tidak berzikir, harta benda kita mungkin akan dicuri oleh setan. Setan ikut makan. Atau kalau yang di Indonesia biasanya batuyul itu ya, yang botak itu, untuk mencuri duit dan sebagainya, dipekerjakan untuk mencuri duit. Kalau kita tidak berzikir, tidak membentengi rumah dengan zikir kepada Allah dan seterusnya. Dan juga aulad, yaitu setan boleh jadi akan berkongsi dengan kita dalam masalah anak. Seperti yang diceritakan bahwasanya kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah tatkala menggauli istrinya, maka boleh jadi setan akan ikut. Nah, kalau seperti itu, anak mungkin akan menjadi rusak akidahnya, akhlaknya, menjadi kafir, boleh jadi, dan seterusnya. Susah diatur dan seterusnya. Atau boleh jadi lahirnya menjadi sesuatu yang tidak normal. Taib. Seperti yang diceritakan di sebagian pulau di sana, memang sering terjadi katanya ya, karena kejahilan. Pernah anak tanya, apa itu malam-malam mau kemana? Katanya mau ke laut sambil bawa baldi. Anak tanya, apa itu? Oh, disembunyikan. Terus anak tanya ke teman-temannya, itu tadi apa? Oh, anaknya baru lahir setelah 9 bulan dikandung ibunya. Katanya anak baru lahir, tapi anaknya bentuknya adalah seperti sotong katanya. Nah, terus mereka dengan keyakinannya bawa ke laut, dibuang ke laut, nanti biar membantu ayahnya kalau sedang jadi nelayan. Tapi nggak dirawat. Naudzubillah. Ya bukan mustahil, itu adalah karena apa? Setan ikut campur tatkala orangnya tidak berzikir, tatkala bergaul dengan istrinya. Naudzubillah. Allah telah memberikan izin untuk setan mengacau orang-orang yang tidak mendekat pada Allah Ta'ala. Bukan mustahil yang seperti itu. Kemudian disebutkan di sini, wa idza dakhal, dan apabila setan itu, apabila seseorang itu masuk, falam yadhkurillaha inda dukhulih, kemudian dia tidak menyebut nama Allah tatkala masuk, maka setan mengatakan adraktumul mabit. Ini kalau sekedar masalah masuk rumahnya, dia tidak membaca bismillah, maka setan berkata kepada temannya, kalian mendapatkan tempat bermalam. Taib. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, jika dia tidak menyebut nama Allah tatkala makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Tayyib, hadis ini membicarakan masalah makanan. Bagaimana minuman? Gimana masalah minuman? Kalau minuman, gimana minuman? Hukumnya sama atau tidak? Iya, sama. Tayyib, ini to'am, ini boleh jadi masuk ke dalamnya adalah minuman. Dan itu yang ma'ruf. Sebagaimana dalam Al-Quran, tatkala Raja Tolut hendak berperang melawan, nah siapa yang melanjutkan? Tolut berperang melawan? Iya, melawan Jalut. Beliau berkata kepada pasukannya, innallaha mubtalikum binahar. Sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebatang sungai. Famang syariba minhu falaisa minni.
Barang siapa minum dari sungai itu, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Wa malam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa tidak makan darinya, maka dia termasuk dari golonganku. Yata'am maksudnya ya, makan, maksudnya juga apa? Minum. Jadi makan dan minum boleh disatukan istilahnya itu. Jadi hukumnya sama saja. Tayyib, kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 8 dari Syarah Al-Qawaidil Arba'. Qala fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa syaikhu rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaid min indih. Asy-Syaikh An-Najdi rahimahullah tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini dari pendapatnya sendiri. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Sufiyah Asy'ariyah. An-Najdi membawa agama baru, membawa pemikiran baru, dan seterusnya. Tidak. Beliau mendapatkan itu dari Al-Quran was Sunnah dan dengan pemahaman salaful ummah. Beliau telah terang-terangan di dalam sebagian fatwa beliau, saya ini berakidah salafiyah, mazhab saya adalah Hambali. Dan beliau memang melanglang buana, belajar ke ulama banyak sekali. Jadi beliau bukanlah membuat kaidah sendiri, tetapi ini diambil dari dalil-dalil. Justru yang menuduh itu yang layak untuk dituduh, yaitu apa? Sufiyah dan Asy'ariyah suka membuat ajaran sendiri, kaidah sendiri, terutama kalau sudah merasa menjadi syekh tarikat, membuat kaidah-kaidah sendiri, suka membuat bid'ah. Tapi menuduh Ahlussunnah membuat ajaran sendiri. Ini terbolak-balik. Qal au min fikrih, atau dari pemikiran beliau. Tayyib, tidak demikian. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin. Seperti itu dilakukan oleh banyak dari orang yang suka menabrak-nabrak, suka melanggar-langgar, beragama sesuka hatinya tanpa basirah, melangkah tanpa mata hati yang tajam. Sehingga membuat kaidah sesuka hatinya, kemudian melanggarnya sendiri. Kaidah itu dilanggar oleh dia sendiri. Wa innama, hanya saja Imam An-Najdi akhadha hadhil qawaida min kitabillah, mengambil kaidah-kaidah ini dari kitabullah, wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiratih, dan dari apa? Biografi Nabi, dari sejarah Nabi. Thayyib. Fa idza arafta hadhil qawaid, kemudian jika Anda mengetahui, mengenal kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha, dan Anda memahaminya, sahula alaika ba'da dzalik, setelah itu akan menjadi mudah, menjadi senang untuk Anda ma'rifatut tauhid. Ma'rifah sebagai apa? Sebagai fa'il dari sahula. Senang, mudah saja bagi Anda untuk mengetahui tauhid, alladzi ba'asallahu bihi rusulah, yang dengan itulah Allah mengutuskan para rasulnya, wa anzala bihi kutubah, dan dengan itu Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena perselisihan sudah ada sejak zaman yang sangat lampau. Masing-masing mengaku sebagai ahli tauhid, tapi ternyata tauhidnya lain-lain. Kalau setiap orang diizinkan mengikuti pendapat sendiri-sendiri, pasti akan kacau. Dan tidak ada gunanya pengutusan para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Seperti kata Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Al-Uzlah. Seandainya manusia dibiarkan tercerai-berai dengan pendapatnya sendiri-sendiri, maka tidak ada gunanya itu pengutusan para nabi dan diturunkannya kitab-kitab. Berarti apa yang harus dilakukan? Semuanya wajib bersatu kembali kepada Al-Quran wa Sunnah agar mengetahui agama yang betul apa, termasuk juga apa? Tauhid yang betul itu apa. Wa ma'rifatu syirik, mudah juga bagi Anda untuk mengetahui kesyirikan, alladzi hadzarallahu min, yang Allah memperingatkan kita darinya. Wa bayyana khatarah, dan menerangkan bahayanya. Wa dararah, hampir sama ya, bahaya, darar dan khatar. Seringkali khatar ini bahaya yang besar. Fi dunya wal akhirah, bahayanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau darar kita artikan kerugian. Allah telah menerangkan bahaya dan kerugiannya kesyirikan itu di dunia dan di akhirat. Tayyib. Kalau Sufiyah atau Asy'ariyah jarang membicarakan bahaya syirik ini karena mereka sendiri suka berbuat syirik. Tayyib. Sebagaimana ahlul bid'ah jarang untuk memperingatkan dari bid'ah-bid'ah yang
sedang mereka lakukan karena mereka sendiri sedang melakukan bid'ah dan menikmati itu. Bagaimana akan memperingatkan manusia dari kenikmatan yang sedang mereka inginkan? Kenikmatan yang tentunya apa? Kenikmatan yang semu. Thayyib qal wa hadza amrun muhimmun jidda. Ini adalah perkara yang penting. Hadza sebagai apa? Mubtada. Amrun sebagai khobar. Muhim sebagai apa ya? Muhim. Muhim sebagai apa? Muhim berarti apa? Sebagai naatnya. Jiddan berarti sebagai apa? Dia mansub sebagai apa? Sebagai naat dari maf'ul mutlak, yaitu jadda jiddan. Sungguh-sungguh, betul-betul perkara yang penting. Wa huwa alzamu alaika. Akhirnya kurang lam nih ya. Alzamu alaika, lebih penting atasmu, lebih wajib afan. Alzamu ala, yaitu aujabu ala. Lebih wajib atasmu min ma'rifati ahkamis shalah, daripada mengetahui hukum-hukum salat. Jelas kita wajib fardu ain untuk mempelajari hukum-hukum salat karena salat sendiri fardu ain. Tetapi sebelum itu kita wajib memahami tauhid, sebagaimana yang pertama kali didakwahkan oleh Mu'ad ibnu Jabal dengan perintah Nabi ke orang ahlul kitab adalah apa? Tauhid. Nah, setelah mereka paham tauhid barulah diajari salat. Kemudian wazakah, demikian pula mengenali zakat, wal ibadah, dan ibadah-ibadah, wasairil umurid diniyah, dan perkara-perkara diniyah lainnya. Semuanya penting, tetapi harus ada priority. Jelas priority yang tertinggi adalah tauhid. Li'anna hadha huwal amrul awali wal asasi. Akhirnya gitu ya, awali. Karena inilah perkara yang pertama dan paling mendasar. Tapi tidak ada yaknya ya, al asasi. Tidak ada yak nisbat. Karena ini adalah perkara pertama dan inilah asas. Li'anna sholata wa zakata wal hajj. Karena sholat, zakat, haji, wa ghairaha minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lain, la tasihu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Tidak sah apabila tidak dibina di atas dasar akidah yang benar. Karena akidah yang benar adalah akar. Sesuai namanya, asal ini akar. Nah, kalau akar rusak, jangan harap nanti batangnya, demikian pula dahan dan ranting, demikian pula daun, bunga, dan buahnya menjadi baik. Dan termasuk perkara akidah, seperti yang dikatakan oleh para a'immah, yaitu selain mentauhidkan Allah, juga apa? Menaati Rasul di dalam peribadatan, tidak membuat bid'ah-bid'ah. Ini perkara akidah. Nah, kalau orang kita lihat di pondok-pondok tidak begitu peduli, tidak begitu ambil berat masalah akidah, sebentar lagi akan ketahuan ketika ada fitnah, dia akan lembek. Itu sering terjadi karena akarnya tidak disiram dengan baik, tidak disiram dengan kukuh. Dan mudah untuk ditipu dan dikelabui oleh pihak yang lain kalau akarnya tidak kuat. Wahiyya tauhidul khalisu lillahi azza wajal. Dan akidah yang sahihah ini adalah tauhid yang murni untuk Allah azza wajal. Wa qad qaddama rahimahullah li hadhil qawaidil arba. Si penulis rahimahullah membuat kata pengantar, qaddama, membuat apa? Muqaddimah, kata pengantar atau kata pembuka untuk qawaidil arba ini bimuqaddimatin azimah, dengan muqaddimah yang agung. Fiha addu'a li talabatil ilm. Di dalamnya ada doa untuk penuntut ilmu, walaupun yang mustahab tentunya. Yang sebelumnya apa itu? Ada tahmid, ada syahadat, kemudian ada sholawat seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak langsung mengucapkan yang lain-lain. Tidak langsung mengucapkan doa-doa, tapi memuji Allah dulu, bersyahadat dan bersolawat. Itu yang lebih baik, tapi tidak sampai wajib memang. Qal wa tanbihi fiha wa tanbihu ala ma sayaquluh, dan peringatan terhadap perkara yang akan beliau ucapkan. Hai suqal, yang mana beliau mengatakan as'alullahal azim. Saya berdoa kepada Allah yang Maha Agung. Ya, akhirnya langsung disyarah di sini sekarang kalimat itu, betul. Rabbal arsyil karim, penguasa arsy yang mulia,
ayyatawallak, agar yatawalla. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas solihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan kitab ini, kitab suci ini. Dan dialah yang yatawalla untuk orang-orang soleh. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Fathul Qadir. Yatawalla yaitu yahfadu wa yakla wa yahulu bainahum wa baina ma yasu'uhum, atau yahulu bainahum wa baina aduwihim. Jadi yatawalla artinya adalah menjaga, memelihara, yakla yaitu memelihara, dan menghalangi antara mereka dengan musuh mereka atau perkara-perkara yang membahayakan mereka. Tayyib. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi pembukaan ini berbicara masalah apa? Wilayatullah untuk para hambanya. Tayyib. Mulai dari mana tadi? Ini yatawallak. Dengan ayat itu, inna waliyallah, wali saya adalah Allah. Jadi pembahasannya adalah wilayah Allah untuk para hambanya. Pertolongannya, perlindungannya, bantuannya, pemeliharaannya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian pensyarah. Dulu ada pensyarah dari Aljazair, dapat takdim di Damat sana. Tetapi justru yang dia syarah adalah syarat-syarat seseorang menjadi wali Allah. Ini bukan pada tempatnya. Kalau wali hamba sebagai walinya Allah, pembahasannya nanti di dalam apa itu? Dalam Ushulus Sittah nanti pembicaraan tentang auliya Allah. Adapun untuk qawaidul arba ini wilayah Allah untuk hamba. Jadi pembahasannya sangat lain, walaupun ya tidak salah 100%, tapi pembahasannya lain. Qawaidul arba ini membahas tentang perlindungan Allah untuk hamba. Adapun yang di Ushulus Sittah ini bagaimana hamba akan menjadi wali Allah, yaitu dengan cara rajin ibadah, rajin ini itu. Pembahasannya nanti di sana. Tayyib. Nah, yang sekarang yang dibahas adalah apa saja jasa Allah untuk kita, yaitu dia yatawallas sholihin, memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan untuk orang-orang soleh. Tayyib. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kun, dan menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Apakah beliau membahas tentang lafaz-lafaznya? Karena dulu di Damat yang diajarkan adalah apa? Yaitu syarahnya Imam Ibnu Utsaimin. Dohirnya di sini beliau tidak mensyarah masing-masing kata. Tidak mengapa, kita membahas sedikit demi sedikit. Tayyib. Rabbul Arsyil Karim. Rabb di sini adalah rububiyah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam At-Tafsirul Kabir, dan beliau punya kitab kalau tidak salah 10 jilid At-Tafsirul Kabir. Di situ beliau membahas apa makna Rabb. Makna Rabb adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Hadi, Al-Muhyi, Al-Mumit, yaitu yang menghidupkan, menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang memelihara, yang memberikan hidayah, yang menghidupkan dan mematikan. Maknanya di sekeliling itu. Itulah Rabb. Arsy secara lughah maknanya adalah sarirul malik, yaitu katilnya raja. Mungkin kalau di negara kita dipanggil singgasana mungkin ya, semacam itu. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ijtima, bukan, apa satu lagi itu? Allahul musta'an. As-Sawa'iqul Mursalah, betul. Dalam Sawa'iqul Mursalah menjelaskan tentang Arsy. Demikian pula Imam Al-Qassab di dalam tafsir beliau Nukat li tafsiril Quran. Arsy ini adalah Sarirul Malik. Juga sebelum mereka semua, yaitu Al-Jauhari di dalam kitab As-Sihah, Arsy adalah Sarirul Malik. Dan Allah lebih berhak untuk memiliki arsy yang lebih agung dari segalanya, dari arsy-arsy yang ada di dunia ini. Al-Karim. Al-Karim memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah Al-Jawad, yang dermawan. Tetapi tentunya bukan ini yang dimaksudkan untuk arsy. Arsy Al-Karim. Tapi apa? Al-Karim di mana Asy-Syarif, yaitu yang mulia. Thayyib.
Kemudian wa ayyaj'alaka mubarakan, menjadikan engkau diberkahi. Taib, mubarakan ini isim maf'ul dari al-barakah, wazan fa'alah. Al-barakah adalah subutul khair wa nama'uh, tetapnya kebaikan dan pertumbuhannya, tidak berkurang tapi malah terus bertambah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Taib. Dan tatkala inti keberkahan adalah kebaikan, berarti semakin seseorang itu diberkahi, semakin dia itu bermanfaat untuk umat manusia. Makanya di dalam kitab Tibun Nabawi, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, tayyib, an-nafi' huwal mubarak. Orang yang bermanfaat, dia itulah orang yang diberkahi, haitsu halla, dimanapun dia berada. Nah, itulah hakikat dari keberkahan, yaitu manfaat kebaikan, bukan malah keburukan. Dan tentunya kebaikan itu dinilai dari dalil-dalilnya, bukan dinilai dengan perasaan. Syariat walaupun terkadang berat, tetapi dia mengandung keberkahan yang besar, walaupun perasaan orang tidak suka. Tayyib, aina ma kun, dimanapun Anda berada. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia mungkin saja untuk dia itu diberkahi. Allah Ta'ala telah mengatakan, menukilkan ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Demikian pula hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, tatkala meruqyah Nabi, tatkala Nabi sudah sakit keras, dia menggunakan tangan Nabi, mengatakan karena tangan Nabi lebih diberkahi daripada tangan saya sendiri. Thayyib. Tapi juga hadis muttafaqun alaih dari Aisyah bahwasanya Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah dan keluarganya, yaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq, menyebutkan, alangkah besarnya keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Tidaklah Allah menurunkan suatu permasalahan terkait dengan kalian kecuali Allah memberikan jalan keluarnya. Menunjukkan orang-orang soleh juga diberkahi. Tetapi bukanlah kita mencari berkahnya dengan cara mengusap-ngusap badan mereka atau apa istilahnya menyimpan baju mereka. Tentunya bukan cara seperti itu. Tapi dengan meniru kesolehan mereka. Kecuali Nabi, jelas datnya Nabi diberkahi, boleh kita tabaruk dengan datnya Nabi. Yarhamukallah. Tayyib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.